Hai, selamat siang teman-teman. Apa kabar? Jadi hari ini teman-teman kita lagi ada di kegiatan pameran inovasi daerah Sumatera Utara. Apa saja yang kita pamerkan ya. Maksudnya apa saja yang kita tampilkan dalam acara pameran ini? Pertama adalah produk-produk dari Yayasan Ekosistem Lestari itu sendiri melalui seperti madu sumabi, kopi orangutan. Kita juga dari divisi saya sendiri yaitu in situ bagian biodiversity, kita menampilkan alat-alat yang kita gunakan untuk monitoring keanekaragaman hayati, misalnya seperti kamera trap, bioakustik, dan juga alat-alat GIS lainnya gitu. Yang menarik mungkin bertemu dengan orang-orang dan juga orang juga penasaran dengan alat-alat yang kita gunakan gitu. Nah, itu terkait dengan kegiatan hari ini. Nah, kebetulan kita di sini berkumpul ya di kegiatan ini. Ada Boy merupakan salah satu tim YEL yang biasanya kerja di lapangan. Jadi program-program konservasi kita itu ada yang support dari office, kemudian ada di lapangan. Jadi pengen dengar nih ceritanya di lapangan. Perkenalkan, nama saya Boy. Pengalaman di lapangan ya menarik ya, banyak tipe-tipe perilaku manusia yang kita jumpai ya. Bukan orangutan, lebih ke manusianya yang kita jumpai. Jadi kayak kalau di pekerjaan mau dibilang menarik, sangat menarik karena kita berbaur dengan berbagai suku, berbaur dengan berbagai tipe orang. Jadi kita harus fleksibel dalam memahami orang. Kita nggak bisa ngikuti kemana kita mau ya kan. Jadi kalau kita mengikuti hal-hal seperti itu kayak kita nggak susah masuk di lapangan gitu. Jadi ya gitulah, ada hal menarik, ada yang capek, lelah ya gitu kalau di lapangan. Halo, tadi kenalin lagi, nama saya Fahri. Kebetulan saat ini saya di divisi in situ bareng teman-teman Junaidi, Boy. Tadi Boy cerita terkait di lapangan, Boy ya. Ya. Tadi yang kira-kira nih Boy, selain hal-hal di lapangan nih, yang menarik lagi selain tapi hal-hal yang di luar ini ya, apa namanya, di luar bayangan ekspektasi itu apa Boy? Kira-kira kejadian yang menarik itu tidak diduga ketika di lapangan. Sebenarnya mungkin kalau di apa ya, di video-video orang pendaki-pendaki itu camping itu terlihat keren ya kan, terlihat keren di mata orang. Tapi sebenarnya kalau di tipe hutan yang memang kita harus eksplornya yang bukan umum ya, yang kayak tempat wisata gitu, itu persiapannya panjang. Terus banyak hal-hal yang tak terduga. Contohnya kayak kalau bilang orang mistis nih, mistis. Pada dasarnya enggak. Sebenarnya itu kembali ke diri kita kan. Tergantung kita menyikapi kondisi di lapangan. Kadang-kadang orang kelelahan juga, orang kecapean gitu, itu bisa responnya beda-beda. Ada yang diam, ada yang semua hal tuh terlihat menakutkan kata dia, aneh jadi ya kan. Karena kan tempat itu nggak pernah dimasuki orang-orang, jadi kayak first time kita masuk, jadi agak apa nih? Kayak contoh orang bilang ada suara hantu, padahal kadang-kadang cuma suara apa musang, terus ada suara burung yang suaranya kayak menyerupai kayak suara kuntilanak, orang padahal burung. Makanya kadang-kadang kalau kita hanya semata-mata sanggup bawa tas tapi tidak memahami apa yang ada di dalamnya, kadang-kadang itu membuat kita grogi sih di lapangan. Jadi kan ilmu yang mempelajari tentang suara, terutama yang diproduksi atau yang dihasilkan oleh makhluk hidup kan itu bioakustik ya. Ya, jadi fokus bioakustik itu kan sebenarnya bagaimana produksi suara, bagaimana perpindahan suara gitu ya. Jadi bukan hanya ilmu biologi tetapi ilmu fisika juga berlaku di situ gitu. Nah, untuk bioakustik ini kan sebenarnya ilmu yang sudah lama namun kurang banyak ditelusuri gitu. Jadi sebenarnya ilmu yang cukup
perlu didalami karena belum semua diketahui tentang suara-suara hewan gitu. Bahkan untuk saat ini masih banyak hewan-hewan yang belum diketahui suaranya gitu. Bahkan ada beberapa hewan yang kita anggap itu tidak pernah bersuara, tapi sebenarnya bersuara gitu. Sebagai contoh misalnya ikan menghasilkan suara gitu. Itu biasanya dari katup itunya insang seperti itu. Nah, mengenai dengan teori-teori atau semacam kepercayaan terhadap suara-suara mistis, sebenarnya itu pengaruhnya pada suara yang disebut sebagai infrasonik gitu ya. Jadi infrasonik adalah suara yang berada di ambang batas pendengaran manusia gitu, yang biasanya di bawah 20.000 Hz. 20, kalau manusia kan mendengar itu 20 sampai 20.000 Hz. Kalau di infrasonik itu biasanya di bawah 20 Hz gitu. Nah, walaupun tidak bisa didengar manusia, pengaruh dari infrasonik ini juga ada terhadap otak gitu. Jadi berpengaruh pada suatu hormon di otak sehingga otak itu bisa berhalusinasi gitu. Berhalusinasi. Jadi itu yang mungkin kadang itu ya menjadi pengaruh ya. Jadi setiap wilayah atau suatu tempat itu punya sumber suara infrasonik mungkin atau elektromagnetik yang tinggi. Jadi itu mungkin yang menyebabkan pandangan kita menjadi bias terhadap suatu hal. Apalagi nanti mungkin orangnya seperti yang dibilang tadi lapar dan lapar, kemudian pengaruh cuaca juga hipotermia. Jadi kondisi fisik juga berpengaruh nanti pada halusinasi dan juga hal-hal yang kita sebut sebagai mistis gitu. Itu pandangan ilmiahnya gitu sih mungkin ya dari segi bioakustik. Suara infrasonik yang juga berpengaruh terhadap psikologi kita, kondisi kita gitu. Nah, dikaitkan lagi ke mistis, jatuhnya seperti mistis, tapi memang ada teori yang lebih dalam lagi untuk menggali itu gitu. Menurut Pak Fahri bagaimana? Memang mungkin ya kalau suara-suara di lapangan itu kan gini ya, suara kan memang betul kata si Boy gitu kan. Jadi ketika kita di lapangan, ketika kita kelapar, kedinginan gitu kan, habis itu ada kondisi-kondisi fisik lah yang menekan gitu kan. Jadi ketika kita mendengar suara tertentu yang menurut kita belum pernah kita dengar, itu kadang-kadang kita buat jadinya suara satwa suara mistis itu. Jadi pernah dulu punya pengalaman tuh. Jadi burung itu kan ada yang aktifnya pagi, ada yang malam, ada yang dulu waktu SMA sih, waktu SMA. Dulu kan aku belum ngerti gitu tentang pembagian waktu. Ternyata satwa itu punya relung-relung waktu masing-masing gitu kan. Ada yang aktifnya siang, pagi, malam gitu kan. Nah dulu kita pernah tuh subuh dengar suara burung kayak anak ayam, cut. Nah kita kira dulu tuh suara horor gitu kan, suara hantu yang orang bilang itu hantu. Jadi kita langsung tidur gitu, takut kan. Padahal itu mungkin burung puyuh, mungkin ya nggak tahu ya, atau burung apa malam-malam itu yang aktifnya malam gitu kan. Mungkin ya itu makanya kita dulu nggak tahu, kayak suara anak ayam tapi yang cut gitu. Nah itu kita nggak tahu tuh, mungkin nanti itu suara burung hantu mungkin, kita nggak tahu ya. Karena aku baru tahu pas aku kita kerja di konservasi lah, baru tahu ternyata ada ternyata beda-beda nih suara satwa. Dan suara serangga juga bisa menyerupai suara burung atau menyerupai suara orang, macam-macam. Itu mungkin Kak. Jadi kan teman-teman ini di lapangan, di hutan sampai berhari-hari. Apalagi tren-tren seni kita masih menunjukkan hal-hal mistis kan. Itu kan sebenarnya mempengaruhi cara berpikir kita. Sebenarnya kalau hal-hal seperti itu ya normalnya orang tergantung kondisi di mana dia kadang-kadang kayak gue bilang tadi fisik atau kecapekan, atau kadang-kadang orang lagi gak enak lah atau badan gak enak gitu kan. Itu ada dengan kalau di hutan gitu kan, kayak ada yang nengoknya kepada, nggak ada, kita sendiri kok di hutan. Jadi itu cuma ada respon ke diri kita kayak. Tapi kalau lagi badan lagi nggak ada masalah dan itu jadi kita udahlah. Akhirnya terus karena udah sering berlalu seperti itu, jadinya udah membiasakan diri, nggak memperdulikan itu lagi. Udahlah kau lah, masih di kepala gini kan.
Yang penting jangan yang melata, urusannya urusan lain lah itu.